Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahdi, dalam pembahasan penilaian akhir semester atau PAS tema 1. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas soal-soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan isian sebanyak 10 nomor. Soal nomor 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa kecuali A. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Kerukunan antar umat beragama. D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Jawabannya adalah D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Soal nomor 2. Nilai yang terkandung pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Menghargai hak asasi manusia. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Bergotong royong setiap akhir pekan. D. Bermusyawarah setiap pengambilan keputusan. Jawabannya adalah A. Menghargai hak asasi manusia. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan cerminan dari sila Pancasila A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 4. Perhatikan paragraf berikut. Informasi penting apa yang didapat dalam paragraf di atas? A. Jagung merupakan makanan pokok. B. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. C. Jagung merupakan makanan pokok berbagai negara. D. Jagung merupakan makanan pokok Pulau Madura. Jawabannya adalah D. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Soal nomor 5. Perhatikan paragraf berikut. Informasi apa yang terdapat dari paragraf di atas? A. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. B. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter. C. Dataran tinggi Dieng dari Jawa Tengah dan dataran tinggi Malang. D. Di Indonesia banyak dataran tinggi. Jawabannya adalah A. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Soal nomor 6. ASEAN didirikan pada tahun A. 1965. B. 1956. C. 1967. D. 1976. Jawabannya adalah C. 1967. Soal nomor 7. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan adalah A. Perkembangbiakan generatif. B. Perkembangbiakan vegetatif. C. Perkembangbiakan manipulatif. D. Perkembangbiakan reduktif. Jawabannya adalah A. Perkembangbiakan generatif. Soal nomor 8. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan adalah A. Perkembangbiakan generatif. B. Perkembangbiakan vegetatif. C. Perkembangbiakan manipulatif. D. Perkembangbiakan reduktif. Jawabannya adalah B. Perkembangbiakan vegetatif.
Soal nomor 9. Kota di Malaysia yang terdapat dalam UNESCO World Heritage yaitu titik-titik. A. Georgetown, B. George Park, C. George Wharf, D. George Hill. Jawabannya adalah A. Georgetown. Soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan ikon dari negara titik-titik. A. Malaysia, B. Singapura, C. Thailand, D. Vietnam. Jawabannya adalah B. Singapura. Soal nomor 11. Manfaat laut sebagai sumber daya kecuali titik-titik. A. Jalur transportasi air, B. Objek wisata, C. Bahan tambang seperti minyak dan gas bumi, D. Budidaya cengkeh. Jawabannya adalah D. Budidaya cengkeh. Soal nomor 12. Dataran tinggi di Indonesia adalah titik-titik. A. Dataran tinggi Dieng dari Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger dari Jawa Timur, dataran tinggi Alas dari Aceh, dan dataran tinggi Bone dari Sulawesi Selatan. B. Dataran tinggi Dieng dari Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger dari Jawa Timur, dataran tinggi Alas dari Sulawesi Selatan, dan dataran tinggi Bone dari Aceh. C. Dataran tinggi Dieng dari Jawa Barat, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger dari Jawa Timur, dataran tinggi Alas dari Sulawesi Selatan, dan dataran tinggi Bone dari Aceh. D. Dataran tinggi Dieng dari Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger dari Jawa Barat, dataran tinggi Alas dari Sulawesi Selatan, dan dataran tinggi Bone dari Aceh. Jawabannya adalah A. Dataran tinggi Dieng dari Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger dari Jawa Timur, dataran tinggi Alas dari Aceh, dan dataran tinggi Bone dari Sulawesi Selatan. Soal nomor 13. Penerapan sila kelima Pancasila adalah titik-titik. A. Menghormati hak-hak orang lain dan toleransi kepada agama lain. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. D. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya adalah C. Bersikap adil dan menghargai hasil karya orang lain. Soal nomor 14. Perhatikan paragraf berikut. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah titik-titik. A. Perekonomian terbesar penduduk Vietnam adalah pertanian. B. Sungai Mekong dan Sungai Songkah. C. Penghasilan hutan terbesar di Vietnam adalah kayu. D. Banyak pertambangan di negara Vietnam. Jawabannya adalah A. Perekonomian terbesar penduduk di Vietnam adalah pertanian. Soal nomor 15. Hewan ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia dan keluar pada malam hari. Hewan ini juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Hewan tersebut adalah titik-titik. A. Burung, B. Kelelawar, C. Katak, D. Kucing. Jawabannya adalah B. Kelelawar. Soal nomor 16. Negara yang dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN adalah titik-titik. A. Thailand, B. Vietnam, C. Kamboja, D. Bangkok. Jawabannya adalah A. Thailand. Soal nomor 17. Kerjasama, belajar kelompok, tidak memilih-milih dalam mencari tema, dan gotong royong merupakan pengamalan sila ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah C. 3. Soal nomor 18. Karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas
berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca adalah titik-titik. A. Poster, B. Komik, C. Brosur, D. Baliho. Jawabannya adalah A. Poster. Nomor 19. Negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan kerajaan kecuali A. Thailand, B. Malaysia, C. Brunei Darussalam, D. Vietnam. Jawabannya adalah B. Vietnam. Soal nomor 20. Gambar bendera di bawah ini merupakan negara titik-titik. A. Filipina dan Thailand, B. Malaysia dan Thailand, C. Brunei Darussalam dan Filipina, D. Vietnam dan Filipina. Jawabannya adalah A. Filipina dan Thailand. Soal nomor 21. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Jawabannya adalah perilaku sehari-hari yang sesuai nilai Pancasila sila kedua, yaitu 1. Membantu teman yang sedang mengalami musibah. 2. Berlaku sopan kepada orang lain. 3. Mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Soal nomor 22. Bacalah paragraf di bawah ini dengan teliti. Sebutkan sila yang terdapat pada paragraf di atas. Jawabannya adalah sila keempat Pancasila. Soal nomor 23. Sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Jawabannya adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Soal nomor 24. Jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung. Jawabannya adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada bagian helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Soal nomor 25. Sebutkan 10 negara di ASEAN. Jawabannya adalah Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Soal nomor 26. Jelaskan kondisi geografis Asia Tenggara. Kondisi geografis Asia Tenggara yaitu letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 telaga, yaitu pertama, Samudra Hindia dan Teluk Bengawan di bagian barat. 2. Laut Cina Selatan di utara. Dan yang ketiga adalah Samudra Pasifik di timur. Soal nomor 27. Sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat. Jawaban adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang ketiga adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Soal nomor 28. Apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kemudian sebutkan contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jawabannya adalah ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, dan jenis burung lainnya. Vivipar adalah
hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kucing, dan gajah. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara terterior sekaligus melahirkan. Contohnya ular, bunglon, dan kadal. Soal nomor 29. Apa perbedaan perikanan air payau dan perikanan air tawar? Jawabannya adalah perikanan air payau dilakukan di tepi-tepi pantai yang diatur dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng, sedangkan perikanan air tawar meliputi perikanan air sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, dan gurami. Soal nomor 30. Sebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Jawabannya adalah cangkok, setek batang, dan menyambung. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang soal-soal penilaian akhir semester. Apabila pembahasan hari ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan postingan soal berikutnya tentang penilaian akhir semester tema 2. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.